Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku pecinta perkutut lokal, terutama terkhusus untuk dulur-dulur yang masih pemula dalam melakukan perawatan perkutut. Di video ini saya kembali ingin sharing berbagi pengalaman mengenai perawatan perkutut. Jadi ini adalah kelanjutan dari video yang saya upload kemarin ya teman-teman, masih seputar mengenai perkutut yang lepas kembali ke sangkar. Nah, di video ini saya akan menjelaskan perawatan saya terhadap perkutut tersebut, karena saya merawat itu kurang lebih sekitar 2 bulan. Jadi perawatan 2 bulan itu ternyata berkesan ya menurut saya terhadap si perkutut yang lepas itu, sehingga dia selalu punya naluri kembali. Nah, langsung saja saya sampaikan ini sebagai sharing. Teman-teman boleh sependapat atau mungkin punya pendapat lain boleh dicantumkan di kolom komentar ya teman-teman. Apa yang saya lakukan yaitu perawatan yang pertama, setiap saya itu memperoleh perkutut ya. Nah, rata-rata perkutut saya ini hibah karena saya sharing curhat sama tetangga, sama teman pecinta perkutut. Akhirnya dia, ya sudah ini tolong sampean rawat perkututnya. Akhirnya saya rawat. Nah itu rata-rata perkutut saya itu hibah, itu pemberian. Nah yang pertama apa yang saya lakukan itu, saya mesti membaca niat ya, karena kebetulan saya ini muslim, maka dengan cara seorang muslim ya, saya berniat, intinya minta sama Gusti Allah, saya berniat memelihara perkutut makhlukipun panjenengan paduka Gusti Allah gitu. Jadi saya berniat minta pertolongan keberkahan dari Allah, saya berniat melihara perkutut ini. Nah, setelah saya meniatkan, saya juga niatkan ini perkutut saya kasih nama apa gitu. Nah, menamai perkutut ini menurut saya sangat penting karena nanti kaitannya dengan ketersambungan jiwa kita ya teman-teman, penghayatan kita terhadap si perkutut tersebut. Jadi ada pengkhususan menurut saya seperti itu. Ini hanya pendapat saya, boleh sepakat boleh tidak, boleh punya pendapat lain silahkan di kolom komentar, boleh nanti untuk sebagai wawasan kita bersama. Lah nama yang saya pilih itu biasanya nama yang berkaitan dengan kata-kata yang baik lah, yang berupa harapan. Kalau dulu ini awal-awal saya melihara itu saya kasih nama tutut. Harapan saya dia bisa tutut ya, bisa manut, mendoro, kalau bahasanya Mbah Moh Abdullah dari Jombang itu mendoro gitu. Lah biar seperti itu, kemudian nama tersebut saya beri sesuatu yang harapan cita-cita saya, biar kalau saya manggil itu bisa menjadi, dalam bahasanya orang modern itu sugesti, bisa menjadi aura positif. Nah, setelah dari lepas masuk ke sangkar, si tutut ini saya ganti namanya menjadi Mulyo gitu. Jadi ya, setiap ini saya panggil Mulyo gitu. Di samping saya menyebutnya itu, menyebut perkutut tersebut ini juga menjadi penyemangat saya. Oh iya, Mulyo menjadi penyemangat saya. Nah ini ada sisi positif dari sisi itu teman-teman. Nah itu satu, yaitu berniat dan memberi nama, meniatkan memberi nama ini. Yang kedua teman-teman, harus diperhatikan, harus sering diperhatikan, jangan dicuekin. Nah, maka beda orang merawat dengan orang memelihara itu beda. Kalau hanya sekedar mengejar anggungan, ini saya pernah mendengar nasihat dari Mbah Moh Abdullah itu yang dari Jombang. Nah itu cukup dikasih makan, minum, terus digantong kayak gitu, dicantelin itu insya Allah nanti juga gacor-gacor sendiri kan gitu. Nah itu kalau sekedar memelihara. Tetapi kalau merawat itu kita juga belajar sisi-sisi dari kehidupan si perkutut di dalam sangkar itu. Nah itu diantaranya ya harus nanti kita bisa memahami melatih kesabaran dan banyak hal yang insya Allah nanti akan saya sharing di video terkhusus. Jadi yang kedua ini soal merawat, nah itu ya. Jadi
saya rawat, betul-betul saya perhatikan, tidak sekedar diberi makan minum, tapi juga saya jamui. Kalau dia sakit pernah luka itu saya kasih minyak atau obat yang untuk penyembuh luka kayak gitu. Nah itu ternyata menimbulkan kesan teman-teman. Kemudian sering saya ajak interaksi ya. Saya pegang tapi jangan dipaksa ya. Ditunggu lilie dalam bahasa Jawa kayak gitu. Sebenarnya 2 hal ini saja yang saya lakukan. Ternyata 2 hal ini saja saya lakukan selama kurang lebih 2 bulan, itu berkesan. Sehingga dia yang lepas dari sangkar tadinya itu ternyata balik. Walaupun sebenarnya ini saya kasih tahu ya teman-teman, ini belum terlalu jinak ini sih. Ayo mulya. Nah ini sebenarnya belum terlalu jinak teman-teman, masih dia kalau saya ini masih gelabakan gitu ya. Yang belum terlalu jinak itu saja punya naluri teman-teman. Kalau kita merawat ya, tidak sekedar memelihara, itu punya naluri dan alhamdulillah kembali. Baik, jadi itu yang saya bagikan di video ini. Nanti kalau teman-teman punya pengalaman yang sama mungkin atau pendapat, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Saya akhiri dulu teman-teman video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon dibantu channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.